Mau tegur harusnya tegur sewajarnya aja sih. Yang pertama, saya memohon maaf kepada Soal karya Timun Mas miliknya yang diplagiat oleh Rick, idenya diambil tanpa ada kredit baik siapa. Sakit hati. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Fighting! Alright everybody, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi viral banget nih diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Lantas, apa saja hal tersebut? Yuk mari kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang HRD PT IMIP yang sudah meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Jadi teman-teman, ceritanya tuh kayak gini. Sebelumnya itu berada sebuah video. Videonya ini memperlihatkan seorang HRD PT IMIP Morowali yang seperti meminta seorang calon karyawan yang hendak melakukan tes perekrutan pegawai di perusahaan industri nikel tersebut. Dalam video tersebut, beliau menegur keras seorang calon karyawan yang saat itu sedang menunggu giliran untuk mengikuti tes perekrutan di perusahaan itu. Menurut keterangan video, calon karyawan ini ditegur dikarenakan calon karyawan ini melanggar peraturan, yakni merokok di dalam ruangan. Pada akhirnya, beliau pun lantas mengusir calon karyawan yang melakukan hal tersebut. Namun, sang calon karyawan memohon nih untuk diberikan kesempatan kedua. Dan videonya seperti ini. Mari kita simak bersama-sama. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Dan pada akhirnya video ini pun viral teman-teman. Dan juga menuai reaksi yang berkontrasi dari kalangan netizen. Gak semua netizen itu memihak HRD. Dan gak semua netizen memihak calon karyawannya. Intinya netizen itu kayak pro kontra teman-teman. Dan pada akhirnya usai video ini menjadi viral dan juga menuai kontroversi, mereka berdua lantas akhirnya klarifikasi dan juga meminta maaf teman-teman atas apa yang terjadi. Dan seperti inilah bagaimana video permintaan maafnya. Mari kita simak ya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zen Isa Kresna. Saya dari Departemen HRD perusahaan ZHN. Saya adalah orang yang viral pada video belakangan ini. Perkenalkan, nama saya Imade Diana. Saya orang yang ada di video tersebut. Wow. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengutarakan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya. Yang pertama, saya memohon maaf kepada Bapak Made atas tindakan saya Bapak Made dan perilaku saya yang tentunya tidak dapat diterima. Saya juga minta maaf pada pasien karena telah melanggar peraturan setelah merokok bukan di tempatnya. Kedepannya saya tidak akan lagi mengulanginya. Oke. Di sini saya juga ingin memohon maaf tentunya kepada pihak manajemen IMIP serta perusahaan ZHN atas perilaku saya yang sudah mencoreng nama baik. Serta saya ingin memohon maaf kepada rekan-rekan yang berprofesi sebagai HRD atas perilaku saya tentunya mencoreng pekerjaan profesi HRD. Serta yang terakhir, saya ingin memohon maaf secara tulus kepada rekan-rekan masyarakat atas perilaku saya. Tentunya ini jadi pembelajaran untuk saya dan saya siap untuk menerima sanksi yang akan diberikan kepada saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wow. Alright, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf beliau. Intinya adalah baik sang HRD dan juga sang calon karyawan sudah saling memaafkan satu sama lain. Seperti aku lihat untuk Zen yang merupakan HRD-nya sangat menyadari bagaimana kesalahannya dan kalau aku perhatikan dia juga minta maaf dengan tulus teman-teman. Bahkan tadi dia juga sampai bungkuk loh minta maaf ke Diananya secara langsung. Sementara itu untuk Diana sendiri juga sudah mengakui kok bagaimana kesalahannya yang sudah melanggar peraturan dengan merokok bukan pada tempatnya. Begitu. Dan menanggapi isu ini, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Kebetulan ya, teman Aing itu ada yang kepala divisi dan gak boleh merokok kalau di salah satu ruangan. Pernah ada yang ketahuan, langsung disuruh matikan dan kena SP. Gak perlu marah-marah sih sambil bentak-bentak, karena ngapain juga buang-buang energi. Langsung action saja. Modelan naik motor sambil ngerokok. Kalau ditegur malah ngamuk, ya akhirnya kena getah sendiri. Ini sedih banget sih, gue tim HR-nya. Gimana ya, udah dikasih kesempatan buat ikut tes, ya kok malah
nyepelin peraturan, mana banyak yang ngebelain si calon karyawan, dan banyak yang ngerendahin kerjaan HR. Bingung banget kenapa sih nggak langsung dikata aja dari tes daripada buang energi gitu. Terus tiba-tiba klarifikasi udah pakai seragam. Gara-gara viral malah jadi bumerang HRD-nya. HRD-nya udah bener, harusnya ya HRD-nya itu nggak perlu minta maaf loh. Di perusahaan itu ada HSE Policy atau kebijakan K3 yang langsung ditandatangani oleh direktur perusahaan. Aturannya salah satunya adalah melarang pekerja merokok di area kerja kalau mau merokok di area yang sudah disediakan. Pada egois sih emang, kayak nggak bisa berhenti dulu gitu demi hidupmu itu loh. Perokok berat emang sulit ya untuk berhenti walaupun beberapa waktu. Tendang langsung keluar orang yang nggak tahu aturan. Ngeri kalau di site yang banyak bahan mudah terbakar kalau kelakuan macam itu. Safety itu harus ketat. Aturannya aturan, nggak bisa dianggap sepele. Kenapa HRD-nya minta maaf? Ya karena ada perbedaan nih antara menegur dan mempermalukan. Menurut gue sih ya dari video di atas, HRD udah bener harus untuk menegur. Tapi mungkin gak harus di depan umum juga. Buset, emang salah sih itu kan calon pekerja ya. Belum apa-apa udah dibentak aja sampai dibilang sampah. Kan belum berkomitmen juga, masih kayak sama-sama orang asing gitu. Mau tegur harusnya tegur sewajarnya aja sih. Kalau udah keterima baru, udah beda etika. Oh, merokok dalam ruangan ya. Teguran HRD udah bener, cuma kenapa kalimatnya sekasar itu ya? Apakah sudah terjadi berulang kali? Dan jadi salah juga, karena ada calon karyawan juga sengaja video ini biar viral ngejatuhin HRD-nya. Padahal sudah jelas yang salah merokok di dalam ruangan. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Indonesia. Dan apa kalian lihat kan, netizen itu kayak pro kontra nih teman-teman. Netizen di sini nggak sepenuhnya ngebela HRD atau nggak sepenuhnya juga ngebela si calon karyawan. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Dan teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana TikTokers Rico Dwichi yang dituding melakukan plagiat karya orang lain. By the way, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana kasusnya, kita bakalan kenalan dulu ya dengan Rico. Rico itu siapa sih? Buat teman-teman yang belum kenal, Rico ini adalah seorang content creator yang cukup populer juga sih. Followersnya di Instagram dan juga TikTok, wah banyak guys, banyak banget. Menurut aku ya, kalau menurut aku jumlah segitu udah banyak banget guys. Dan selama ini dia itu dikenal melalui konten-konten melukisnya. Gak hanya itu saja, badannya yang bugar nih, yang mungkin punya roti juga, itu menjadi sorotan teman-teman. Karena teman-teman usut punya usut, dia juga sempat ngebuat video di mana dia itu melukis tanpa mengenakan baju. Pakai celana kok, cuma nggak pakai baju gitu. Apa sih namanya kayak gitu? Shirtless. Ya nggak sih? Koreksi kalau salah ya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai siapa itu Rico. Terus, apa sih yang terjadi dengannya? Jadi guys, baru-baru ini dia itu diisukan melakukan yang namanya plagiat. Kontroversi plagiat ini bermula ketika seorang seniman dengan username @jackajima melalui X atau Twitter mengunggah bagaimana keluh kesahnya soal karya timun mas miliknya yang diplagiat oleh Rico hingga dijadikan konten. Yang membuatnya geram adalah dikarenakan tugas magangnya ini diplagiat dan seolah-olah seperti diklaim oleh sang influencer bahwa ini adalah karya orisinilnya. Namun nih guys, untuk Jack sendiri sudah menghapus bagaimana tweet tersebut setelah Rico meminta maaf kepadanya. Namun nih teman-teman, usai tweet ini viral ya, muncul lagi tudingan-tudingan lain bahwa untuk Rico ini seperti meniru atau menjiplak karya orang lain selain Jack. Kemudian di sini ada juga Kak Teshamo dengan lukisan piringnya. Dapat diperhatikan di sini Kak Teshamo menunjukkan seperti ini guys. Aku nggak tahu apa ini dibilang plagiat atau gimana ya. Tapi satu yang aku rasa itu kurang etis. Ide piring Nusantara ini aku buat bareng Kak Vina Mauliana di tahun 2022. Yang setahu kita belum ada yang cetusin ide ini. Idenya diambil tanpa ada kredit by siapa. Sakit hati gue. Dan untuk Kak Tesha sendiri melalui akun TikToknya sudah membuat sebuah video yang membahas tentang isu yang satu ini. Di awal video yang menjelaskan tentang bagaimana perbedaan dasar antara plagiat dan terinspirasi. Menurut Kak Tesha, plagiat itu adalah ketika seseorang yang terinspirasi menggambar sesuatu dengan karya yang sudah ada dan setelah dibuat nih, ternyata gambarnya itu atau lukisannya itu plak-teplak dengan bagaimana karya yang sudah ada ini. Alias kayak nggak ada beda sama sekali gitu loh guys. Nah inilah yang dimaksudkan dengan plagiat. Adapun untuk terinspirasi sendiri adalah ketika seseorang mendapatkan inspirasi dari sebuah karya, kemudian dia merecreate dengan kreasinya sendiri atau kayak dikreasikan gitu loh teman-teman dalam bentuk yang berbeda, nggak sama seperti sumber inspirasinya.
Namun nih, menurut Kak Tesha, penting untuk menuliskan dari siapa kita terinspirasi untuk membuat karya tersebut. Kak Tesha sendiri tahu bahwa beberapa karya yang dilihat di internet, misalnya di Pinterest, mungkin sulit untuk menemukan siapa penciptanya, sehingga dia pun memaklumi jika ada yang tak menuliskan dari siapa ia terinspirasi melukis gambar tersebut. Namun, dia menyarankan agar tidak plek-ketiplek dengan karya originalnya, alias harus dikreasikan. Kak Tesha juga sudah menyadari tentang bagaimana konsekuensi ketika dirinya mengunggah karyanya di sosial media. Ada kemungkinan bahwa karyanya mungkin akan ditiru oleh orang lain dan sebagainya. Kak Tesha sendiri senang sebenarnya jika ada seseorang yang terinspirasi dari karyanya. Namun dia sangat menyayangkan ketika seseorang meniru karyanya tanpa memberikan IB atau kredit dan sebagainya. Nah, di sini untuk Kak Tesha itu sebenarnya simple banget teman-teman. Minimal buat orang-orang yang mungkin pengen ngegambar ulang atau redraw ataupun terinspirasi dari bagaimana karyanya, itu bisa mencantumkan IB-nya atau inspired by-nya dari siapa gitu loh. Dan menurut aku ini merupakan sebuah bentuk untuk menghargai seniman tersebut. Kalau kita ngegambar ya mudah aja gitu ya kan. Paling 1, 2 hari, 3 hari udah selesai. Sementara itu yang sulitnya adalah untuk menemukan idenya. Gimana bisa terbentuk gambar seperti ini? Gak mudah loh teman-teman untuk mencari inspirasi, untuk mencari ide, kemudian dituangkan, dan jadilah karya seperti ini. Itu gak mudah banget loh. Dia pun lantas menyimpulkan bahwa dalam dunia seni, plagiat itu amat sensitif, dan sebagai seorang seniman hendaknya lebih bijak. Ia pun lantas menyayangkan dan juga miris melihat bagaimana fenomena seseorang yang melakukan plagiat, dan bahkan menjadikan konten yang diduga plagiat ini untuk iklan. Dia pun lantas mengatakan bahwa perilaku ini akan membuat nama dari seseorang yang melakukan plagiat menjadi jelek. Dan jeleknya nggak hanya di mata seniman yang lain, namun juga di mata netizen. Adapun untuk Rico sendiri sudah membuat video klarifikasi sebenarnya. Dan video klarifikasinya seperti ini. Dapat kita simak ya bersama-sama. Hai guys, di sini aku mau klarifikasi soal tweet yang lagi rame ini dari Kak Jaka, pemilik asli karya Timun Mais. Ini aku sama Rido, teman aku, mengakui kesalahan kami dan kami meminta maaf pada Kak Jaka karena telah mengambil karya tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tanpa memberikan kredit. Ini udah sampai ke dosen kami dan kami harus mengulang matkul tersebut. Sekali lagi kami meminta maaf dan bisa menjadi pelajaran buat kedepannya. Aku juga udah klarifikasi ke Kak Jaka dan ini buktinya, sekalian lihat. Oke. Jadi sekali lagi kami ucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalian unfollow aku aja kalau kalian gak suka. Tapi aku tegesin kalau aku gak akan berhenti buat berkarya. Ini jadi pelajaran berharga banget buat kami berdua, buat gak ngelakuin kesalahan yang sama lagi ke depannya. Videonya juga udah aku take down. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Bye-bye. Oke, jadi seperti itulah bagaimana video klarifikasinya. Intinya adalah dia di sini mengakui kesalahannya gitu ya kan, dan katanya untuk permasalahan ini juga sudah sampai ke telinga dosennya. Dan pada akhirnya ia bersama dengan temannya harus mengulangi matkulnya lagi. Namun nih maaf banget ya untuk Kak Riko, maaf banget, gak bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk nge-hate atau bagaimana. No, gak sama sekali. Mohon maaf banget ya Kak Riko. Mungkin pas Kak Riko ngebuat video klarifikasi ini belum muncul tudingan-tudingan lain, sehingga untuk tudingan-tudingan lain ini belum diklarifikasi. Maybe seperti itu. But seandainya jika Kak Riko sudah melihat bagaimana tudingan-tudingan yang lagi beredar, kita berharap Kak Riko juga dapat memberikan klarifikasi atas hal tersebut. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih komentarnya atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.